Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsih. Kali ini kita masih membahas kelas 11 tentang sistem koordinasi pada materi sistem indera telinga. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Nah, coba kalian perhatikan struktur telinga. Dilihat ya, di gambar telinga itu ada bagian-bagian telinga. Yang A adalah daun telinga atau auricula. Yang B adalah saluran telinga. C adalah membran timpani atau gendang telinga. Yang D adalah tulang-tulang pendengaran. Yang E, saluran eustacheus. Yang F, kanal semisirkuler atau saluran setengah lingkaran. Yang G, vestibula. Yang H, koklea. Dan I adalah saraf auditori, yaitu saraf 8. Kita akan bahas satu persatu dari bagian telinga tadi. Yang pertama adalah daun telinga atau auricula, berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Bagian yang kedua adalah saluran telinga, berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Bagian yang ketiga adalah membran timpani atau gendang telinga, berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Bagian yang D adalah tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran secara berurutan terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tingkap oval. Bagian E adalah saluran eustacheus. Saluran eustacheus adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Bagian saluran eustacheus bisa dilihat di gambar ya. Di situ adalah letak dari saluran eustacheus. Kemudian bagian F adalah kanal semisirkuler atau saluran setengah lingkaran, terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Bagian yang G adalah vestibula, terdiri dari saculus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa makula yang dipengaruhi gerakan otolit. Bagian H adalah koklea. Kita bisa melihat di gambar ya, di situ ada keterangannya juga, bisa diperhatikan. Koklea adalah saluran menggulung berisi cairan limfe yang terdiri dari 3 saluran, yaitu saluran yang pertama skala vestibular berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui tingkap oval. Saluran yang kedua adalah skala koklea atau media, berada di antara skala vestibular dan
timpani dibatasi oleh membran Reisner dan membran basilar. Saluran yang ketiga adalah skala timpani berhubungan dengan rongga timpani melalui tingkap bulat. Kemudian bagian yang I adalah saraf auditori, yaitu saraf nomor 8 adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Nah, sekarang kita akan membahas struktur fonoreseptor. Struktur fonoreseptor pada telinga berupa organ korti. Nah, kita bisa melihat di gambar, di situ ada sel rambut, kemudian ada membran tektorial. Ya. Kita akan membahas jalannya rangsangan berupa suara ke otak. Yang pertama adalah getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga auricula, saluran telinga, kemudian membran timpani dan tulang-tulang pendengaran, yaitu martil landasan sanggurdi (MLS). Yang kedua, getaran kemudian diterima tingkap oval dan masuk ke skala vestibular dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Yang ketiga, gerakan di atas menyebabkan membran basiler bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Yang keempat adalah sel-sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori, yaitu saraf nomor 8, lalu ke lobus temporalis pada otak besar untuk diinterpretasikan sebagai suara. Selanjutnya kita akan membicarakan struktur reseptor keseimbangan pada telinga. Yang pertama adalah kupula pada kanal semisirkuler. Terdapat sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan memutar kepala. Arah gerakan kupula berlawanan dengan arah gerakan kepala. Nah, kita bisa melihat ini adalah kupula dengan adanya sel rambut. Selanjutnya, yang kedua adalah makula pada vestibula. Terdapat batu otolit dan sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan vertikal kepala berdasarkan gaya gravitasi. Oke, demikian tadi materi tentang sistem indera pendengaran, yaitu telinga. Selanjutnya kita akan membahas sistem indera yang lain, yaitu hidung. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.